عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita membuka kajian kita tentunya dengan senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari nikmat-nikmat kehidupan kita, nikmat sehat dan afiah kita, nikmat iman, nikmat keislaman kita, nikmat kita masih dimudahkan beribadah kepada Allah, nikmat kita masih dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita masih dimudahkan duduk sejenak untuk majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan, menambah nikmatnya di samping nikmat yang sudah ada, dan menunjuki jalan bagi kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada Sabtu yang kedua setiap bulan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa melanjutkan banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan tema yang kita angkat pada hari ini adalah hadis yang disampaikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, di mana kata Ali bin Abi Thalib, dia berkata, ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam wa kilana farisun. Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, pernah mengutus aku ditemani Zubair bin Awam. Ya Abdullah, ini Zubair bin Awam juga seorang sahabat Nabi SAW dan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, aku pernah diutus oleh Nabi SAW bersama Zubair bin Awam. Pada saat itu kami berdua berkuda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, intaliqu hatta tablughu rawdata kadza wa kadza. Berangkatlah kalian berdua sampai kalian di kebun ini dan itu. Wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ilal musyrikin fa'tuni biha. Kata Nabi SAW, nanti di kebun itu kalian akan menjumpai seorang wanita, yang dimana wanita ini membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Fa'tuni biha. Ambil itu surat, ya, dan sampaikan kepadaku, kata Nabi SAW. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami berangkat untuk menjalankan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai di kebun itu betul-betul kami mendapatkan wanita tersebut, ya, bersama ba'ir, bersama tunggangannya.
Ya, persis seperti yang wasafalana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kami. Pada perjalanan ke kebun itu juga jauh, jemaah. Ya. Faqulna, maka ketika kami mendapati wanita ini, kata Ali bin Abi Thalib, aku katakan kepadanya, Alkitab, mana surat? Alladzi ma'aki, yang engkau bawa. Ya. Qalat, maka wanita ini mengatakan, ma ma'i kitab. Apa yang engkau maksud? Enggak ada surat bersamaku. Fabahathnaha wa ba'iraha. Maka ketika wanita ini berdusta, ya dia enggak bawa surat, maka kami cari itu surat ya di tempat-tempat yang dia bawa. Maksudnya di tas-tasnya atau yang dia bawa. Kami cek juga di wa ba'iraha, di kendaraannya, di untaknya. Faqala sahibi ma ara. Kemudian Zubair bin Awam mengatakan kepadaku, ya, kita nggak dapat itu surat. Fakultu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku berkata, ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mungkin berdusta. Walladzi nafsi biyadihi. Maka Ali kemudian berkata kepada wanita ini, demi zat ya yang jiwa Ali berada di tangannya, demi Allah, kata Ali, la ujarridannaki aw la tukhrijinnaki. Keluarkan surat itu atau engkau aku telanjangi, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka kemudian fa'ahwat biyadiha ila hujratiha. Maka kemudian wanita ini akhirnya mengeluarkan surat itu dari tempat yang wa 'alaiha izarun, dari tempat gulungan kainnya. Yang memang tidak mungkin kemudian seorang laki-laki seperti Ali bin Abi Thalib kemudian sampai mengecek ke bagian tersebut. Gitu ya. Fa akhrajat, maka wanita ini mengeluarkan surat ini. Maka aku ambil, kata Ali bin Abi Thalib. Fa'ataina Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami datangi Nabi SAW. Kemudian sahabat ini, dua sahabat ini balik lagi kepada Nabi sambil membawa surat itu. Ya. Maka sampai itu surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Ini sahabat ini ternyata menuliskan surat yang ditujukan untuk musuh Islam, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Ya. Istilahnya Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia pembicaraan Nabi dengan para sahabatnya. Ya, kemudian dia tulis surat, dia suruh wanita ini membawa surat ini ke orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi kemudian tertangkap. Ya. Faqala Umar, ketika Hatib bin Abi Balta'ah disidang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada beberapa sahabat, salah satunya Umar ibn Khattab. Umar mengatakan, khanallaha wa rasulahu wal mu'minun. Ini orang telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Ya, Umar mengatakan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'ni, izinkan ya Rasulullah, adrib unuqah, aku memenggal kepalanya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Hatib, waqala ma hamalaka, kenapa engkau lakukan ini? Engkau membocorkan rahasia negara, engkau membocorkan rencana kami kepada orang-orang kafir Quraisy. Faqala, maka Hatib mengatakan, ma bi illa an akuna mu'minan billah. Ya Rasulullah, aku tidak ada yang aku lakukan kecuali aku tetap beriman kepada Allah. Ya, aku melakukan ini wa aradtu an yakuna li 'indal qaum yadun. Semata-mata aku lakukan kirim surat ini kepada wanita agar disampaikan kepada orang kafir Quraisy, karena aku di Mekah itu punya keluarga yang tidak bisa melindungi. Enggak ada yang melindungi mereka. Keluargaku itu aku ingin sampaikan, tolong lindungi orang-orang kafir Quraisy kalau nanti Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya datang mengepung kota Mekah. Tolong lindungi keluargaku. Hanya itu.
Maka Nabi mengatakan kepada Umar, "Shadaqa ya Umar." Wahai Umar, dia telah berkata jujur. Awalaysa qad syahida badran? Bukankah dia juga orang yang pernah ikut perang Badar? La'allallaha ittala'a ilaihim. Dan orang yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala senantiasa awasi mereka. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para orang-orang yang ikut perang Badar, termasuk kepada Hatib bin Abi Balta'ah, i'malu, ya perbuatlah apa yang kalian kehendaki, faqad wajabat lakumul jannah, sungguh surga telah ada di tangan kalian semuanya, ya. Maka fadama'at aina Umar. Umar menangis, kemudian Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tayyib, ya. Hadis yang panjang ini jamaah, ini berkisah tentang rencana Nabi SAW ketika ingin mengepung kota Mekah, yang dalam sejarah disebut sebagai peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, ya. Dan peristiwa ini sebenarnya dipicu, ya, peristiwa di mana Nabi hendak mengepung kota Mekah diam-diam, itu dipicu oleh kelakuan orang-orang kafir Quraisy, di mana ketika pada tahun 6 Hijrah, ya, pada tahun 6 Hijrah, Nabi SAW melakukan dengan orang-orang kafir Quraisy yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu terkenal sekarang daerah yang namanya Hudaybiyah. Di situ tuh Nabi beserta sahabatnya itu melakukan gencatan senjata. Ya, di mana ketika Nabi SAW berangkat dengan pakaian putih untuk melakukan melakukan ihram, ribuan sahabat dan beserta Nabi SAW itu ditahan oleh orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk kota Mekah. Maka tertahannya di Hudaybiyah, mereka melakukan perjanjian gencatan senjata yang disebut sebagai Sulhul Hudaybiyah, ya. Di mana di antara salah satu perjanjian Hudaybiyah itu, ya, selama beberapa masa ke depan nggak boleh ada peperangan di antara kaum mukminin dengan orang kafir Quraisy, ya. Tidak boleh ada peperangan di antara mereka. Ya, kemudian perjanjian itu berisi yang berikutnya adalah tidak boleh satu di antara kedua belah pihak ini memunculkan konflik, ya. Konflik saja tidak boleh, ya, apalagi perang. Jadi terjadi gencatan senjata. Nah, itu sampai hari ini kan juga masih ada, ya kan? Kalau terjadi gencatan senjata, dilarang kedua belah pihak yang sedang bertikai melakukan kekerasan. Tapi sayangnya baru beberapa saat berjalan, beberapa bulan berjalan, ya, ada yang namanya Bani Bakar, sekutunya orang-orang kafir Quraisy, ya, sekutunya orang kafir Quraisy. Ini melanggar perjanjian, ya. Di mana pada saat itu pun di perjanjian Hudaybiyah jamaah, itu dipersilahkan bagi kaum-kaum yang atau kabilah-kabilah yang ada di Arab, silakan di gencatan senjata ini mereka mau kemana? Mau ke kubu Muhammad SAW silakan, mau ke kubu orang kafir Quraisy pun silakan. Nah, Bani Bakar ini merapat ke kubu orang kafir Quraisy. Mereka ternyata diam-diam itu menyerang sekutunya Nabi SAW. Salah satu sekutunya Nabi SAW diserang oleh orang Bani Bakar, ya, istilahnya sekutunya orang kafir Quraisy, dan itu disuplai senjatanya oleh kafir Quraisy, ya. Artinya orang-orang kafir Quraisy ternyata menodai, mencederai perjanjian dengan Nabi SAW, ya. Terbunuh beberapa orang di sekutu Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang Madinah. Maka Nabi marah. Kenapa? Karena perjanjian nggak boleh saling berperang, nggak boleh memunculkan konfrontasi, dicederai oleh orang kafir Quraisy sendiri, ya. Jadi Nabi SAW mendengar dari mata-mata
ya Nabi SAW bahwasanya apa? Bani Bakar dibantu suplai senjata oleh apa? Orang kafir Quraisy. Maka Nabi murka. Nabi marah. Ternyata apa? Perjanjian yang sudah diikat dinodai oleh mereka sendiri. Maka Nabi bermusyawarah jamaah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi berencana apa? Mengepung kota Mekah dengan apa? Dengan pasukannya, dengan termasuk dengan sekutu-sekutunya. Maka terkumpul lebih dari 10.000 pasukan. Ya, untuk apa? Menyerang kota Mekah. Tapi orang Mekah tidak boleh diberitahu. Nah, hadir dalam permusyawaratan itu Hatib bin Abi Balta'ah. Gitu. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi hadir di musyawarah itu ketika Nabi mengatakan kita akan serang Mekah. Tapi tidak boleh bocor ini rahasia penyerangan. Nah, Hatib merasa apa? Dia punya keluarga. Dan keluarganya masih berada di kota apa? Kota Mekah. Kalau sahabat-sahabat yang lainnya ada pelindung. Kalaupun punya keluarga ada yang melindungi. Tapi Hatib merasa apa? Memang dia nggak punya yang melindungi keluarganya. Sehingga dia tulis surat itu dan dia kirimkan kepada wanita tadi untuk apa? Disampaikan kepada orang kafir Quraisy, tolong lindungi keluargaku kalau nanti Muhammad SAW dan pasukannya menyerang apa? Kota Mekah. Niatnya hanya seperti itu jemaah. Tapi ya dalam pandangan agama ini orang telah membocorkan rahasia negara. Ya. Dan membocorkan rahasia negara hukumnya dosa besar. Nah, gitu. Ya. Hukumnya apa? Dosa besar. Sehingga Nabi panggil itu. Nabi panggil Hatib sambil mengatakan tadi apa? Ma halaka, ma hamalaka. Kenapa engkau lakukan ini wahai Hatib? Padahal aku sudah sampaikan apa? Tidak boleh bocor rahasia penyerangan ke kota Mekah ini. Maka Hatib hanya mengatakan, ya Rasulullah, aku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, aku tetap mukmin. Aku nulis surat ini supaya apa? Keluargaku terlindungi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, walaupun tidak semua. Artinya ada orang kafir Quraisy yang telah apa? Baik kepada dia ya sebelum dia hijrah ke Madinah. Itu kemudian apa? Dia minta tolong kepada tuannya ini supaya apa? Melindungi keluarganya. Tapi ternyata di mata Nabi SAW ini bagian dari apa? Membocorkan rahasia negara. Sampai kemudian Umar marah. Dan Umar mengatakan apa? Da'ni ya Rasulullah. Biarkan aku ya Rasulullah. Adrib unuqah. Aku penggal ini kepala pengkhianat ini. Kata Umar ibnul Khattab. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa? La wahai Umar, tidak. Dia udah berkata jujur. Ya, yang disampaikan itu jujur. Dia udah apa? Berkata jujur. Dan juga yang kedua, awalaisa qad syahida badran? Bukankah kita tahu bahwasanya Hatib ini adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Sedangkan orang yang ikut perang Badar, 317 sahabat, semuanya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan kemudian apa? Dikasih kabar gembira, lakumul jannah, bagi kalian yang ikut perang Badar adalah surga. Maka Umar setelah mendengar penjelasan dari Nabi, Umar menangis. Nah, hadis yang mulia ini jamaah, ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Salah satunya adalah fadlun man syahida badran. Keutamaan orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Sedangkan kita sering ulang ya, kita sering sampaikan, orang-orang yang ikut perang Badar, itu hakikatnya pada saat itu Nabi SAW tidak berniat untuk berperang. Dan kita tahu, perang Badar itu terjadi ketika Nabi mendengar kabar dari mata-matanya, bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan yang sedang membawa keuntungan semua orang-orang kafir Quraisy di Mekah, itu pulang dari Syam, itu lewat Madinah. Mau lewat apa? Madinah. Setelah mendengar kabar dari mata-matanya, Nabi mengatakan bermusyawarah kepada para sahabat, ini kesempatan. Kita ambil hak kita yang sebelum hijrah, semua harta kita diambil oleh mereka. Ya, kata Nabi begitu. Kata Nabi SAW, ini kesempatan kita ambil
harta kita yang kemarin-kemarin diambil oleh mereka. Gitu ya. Maka Nabi mempersiapkan apa? Orang-orang yang ingin ikut. Pada saat itu nggak tergambar Badar. Nggak tergambar apa? Bukit Badar, enggak. Nabi cuma ingin mencegat kafilah dagang untuk mengambil apa? Keuntungan bisnis yang dia apa? Yang dibawa oleh Abu Sufyan beserta apa? Kafilah dagangnya. Nabi cuma ingin berniat seperti itu. Maka hanya ikut 317 orang sahabat. Ya. Untuk ikut merampas kafilah dagang Abu Sufyan. Ya. Tapi qadarullah, takdir Allah berkata lain. Berita sampai berita untuk pencegatan tadi sampai ke Mekah, sampai ke telinga Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, sampai itu ke mereka. Dan mereka mengatakan, ini Muhammad mau ngajak perang gitu ya. Mau mencegat kafilah dagang Abu Sufyan ini, maka mereka mempersiapkan perang. Mereka bawa 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin, jemaah, yaitu 1000 lebih. Ya, bahkan mereka kendaraannya lengkap, ada onta, ada kuda. Mereka persiapkan segalanya untuk melawan Muhammad SAW. Nah, ini Badar nih. Dan kemudian sampai juga terdengar kepada Nabi ketika Nabi sudah berangkat keluar dari Madinah, terdengar oleh Nabi orang-orang kafir Quraisy di Mekah mau mencegat kita, gitu. Maka Nabi bermusyawarah lagi kepada para sahabat, gimana? Kita mau balik aja ke Madinah atau kita tetap mau mencegat mencegat kafilah dagang Abu Sufyan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tetap sesuai rencana. Maka berangkat mereka. Tetap. Dan itu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah, di dalam awal-awal dari surat yang ke-8. Ini peristiwa tentang perang Perang Badar. Itu di awal-awal dari ayat surat Al-Anfal, Allah kisahkan tuh tentang terjadinya perang Perang Badar. Di mana dimulai dari Dimulai dari ayat yang ke 5, 6, 7, 8, 9 itu tentang peristiwa perang Badar. 10, 11 itu ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Dan ternyata Allah punya kehendak lain. Ya. Allah pertemukan kedua pasukan ini di Badar. Satu pasukan yang tidak niat berperang dengan jumlah yang sedikit, dan dipertemukan dengan pasukan yang betul-betul niat berperang dengan pasukan 3 kali lipat. Maka di ayat-ayat dari mulai ayat 5, 6, 7 sampai berikutnya, dan kemudian di ayat yang ke-11 ya, Allah turunkan itu, Allah kasih gambarkan tentang diturunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan kaum mukminin. Ya, nanti bisa dibaca dari mulai ayat yang ke-5 surat Al-Anfal, surat yang ke-8 itu sampai dengan ayat yang kesekian belas, itu gambaran tentang tentang perang Badar. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memuliakan sahabat-sahabat yang yang ikut dalam perang Badar. Sampai Allah berfirman dalam hadis Bukhari, "I'malu ma syi'tum." Silakan kalian lakukan apa yang kalian kehendaki. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan bagi kalian itu surga. Makanya orang yang ikut perang Badar 317 itu semuanya dijamin masuk surga. Masya Allah. Tuh, orang yang veteran Badar tuh. Saking mulianya veteran perang Badar, ini sahabat yang terkategori, yaitu Hatib bin Abi Balta ini terkategori telah berkhianat terhadap negara, itu masih Nabi ampuni. Walaupun dia sudah berkata jujur, jamaah. Ya. Harusnya Harusnya orang pengkhianat negara ini kan ganjarannya itu besar itu. Nah, ganjarannya besar, bisa saja dibunuh. Tapi kemudian karena Nabi tahu Hatib ini salah seorang sahabat yang ikut perang Badar, maka dimaafkan. Itu begitu tuh orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Perang yang pertama terjadi antara orang-orang mukmin dengan orang kafir Quraisy.
Saking tingginya ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka silakan setelah Badar, mereka mau melakukan apapun, itu Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Ya. Coba kalau kita, Pak. Ya. Kalau kita disampaikan kabar gembira oleh Jibril yang ikut kajian pagi ini, ya, udah diampuni dosa-dosanya. Kira-kira kalau kita dapat kabar begitu, ya, langsung kita dengar, ya, silakan berbuat apa saja yang kalian mau. Kira-kira setelah habis kajian ini, kita sholat tepat waktu atau enggak? Jangan-jangan enggak. Ya. Oh, udah diampuni, tenang aja. Baru azan, belum qomat, ya kan? Tapi para sahabat yang ikut perang Badar dikasih kabar oleh Nabi. Allah sudah ampuni dosa-dosa kan, mereka semakin takut kepada Allah. Waduh, coba. Ya, para sahabat tuh. Ya. Beda dengan kita. Yang kalau sudah kabar, alhamdulillah, ya kan? Yang tadi ikut kajian, masya Allah, ya kan? Itu sudah diampuni. Udah, ya kan? Sholat telat, gitu kan? Ya, korban kagak, gitu kan? Kenapa? Udah diampuni dosa. Padahal sahabat itu tidak demikian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Dan tidak semua sahabat-sahabat senior ikut dalam perang Badar. Contohnya siapa? Menantunya Nabi SAW nggak ikut perang Badar. Padahal perang ini menentukan, Pak. Sampai-sampai Nabi SAW di malam hari sebelum dua pasukan ini ketemu, Nabi berdoa, terus berdoa. Sampai selendang beliau itu jatuh, saking Nabi angkat tinggi-tinggi tangan. Nabi berdoa, ya Allah menangkan pasukan ini, ya Allah menangkan pasukan ini. Kalau engkau tidak menangkan, tidak akan ada manusia menyembahmu. Sampai Nabi berdoa begitu, jemaah. Itu di medan perang Badar tuh. Perang pertama kali. Yang terjadi di tahun 2 Hijrah. Sampai Abu Bakar ketika Nabi melihat, mengangkat tangannya sampai selendangnya jatuh berkali-kali. Abu Bakar letakkan lagi di punggung Nabi. Kemudian Nabi berdoa, jatuh lagi. Saking Nabi khusyuk berdoa itu. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudah ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Insya Allah pasukan ini akan dimenangkan oleh Allah. 3 kali lipat, coba bayangkan, Pak. Tuh kalau nggak ada Badar, kalau Badar itu kalah, nggak ada tuh yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Badar itu kalah, nggak ada tuh Masjid Az-Zumar, nggak ada. Ya demi Allah. Ya. Oleh karena itu jangan lupa perjuangan para sahabat, jemaah. Makanya itu ujian banget. Sampai-sampai kemenangan perang Badar itu merupakan pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka nggak nyangka 3 kali lipat jumlah mereka menang, tapi ternyata kalah di medan perang Badar. Makanya Hindun itu betul-betul dendam kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena banyak karib keluarganya yang terbunuh di Badar. Terbunuh di Badar. Sampai kemudian Hindun begitu dendamnya, terutama kepada Hamzah. Ya kan? Kepada Hamzah. Maka Hindun menghasut orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan balas dendam kepada Muhammad SAW. Nah, itu kemudian nanti terjadi yang namanya perang Perang Uhud. Itu Badar itu pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Nggak nyangka 3 kali lipat mereka kalah. Bayangkan. Ya. Kemudian sampai kemenangan perang Badar itu sampai ke telinga Raja Romawi Persia. Ya. Ternyata ada satu kaum yang menyembah Tuhan yang esa, ya, mampu mengalahkan lawannya. Itu sampai, Pak. Sehingga pada saat itu berita Muhammad SAW sampai kepada mereka tuh. Makanya Badar itu penentuan, Pak. Ya, sampai para penyair itu mengungkapkan syair-syairnya di medan perang di perang Badar, ya kan? Subhanallah. Oleh karena itu kalau Badar itu waktu itu kalah, nggak ada, Pak, manusia yang menyembah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Bakar mengatakan, sudah ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Allah pasti memenangkan kita. Allah pasti memenangkan kita. Itu memang Badar itu pertemuan 2 pasukan melihat bagaimana ujian banget bagi kaum mukminin. Enggak bawa
alat-alat perang yang seadanya, enggak. Ada yang hanya sekedar tangan saja. Kalaupun ada bawa ya istilahnya tombak, paling cuma beberapa saja. Enggak ada yang berniat untuk perang. Karena mereka enggak kembali dulu ke Madinah. Enggak, lanjut Pak. Cuma ingin mencegat kafilah dagang. Ya, enggak dibutuhkan alat-alat perang sebagaimana Pak, kita ketemu musuh, enggak. Disitulah ujian keimanan. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam ayat yang lainnya, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan temui satu kaum, maksudnya seperti sahabat nih, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, saling bergandengan tangan, berkasih sayang kepada musuh Allah dan musuh Rasulnya. Itu sahabat, itu sampai dimuliakan oleh Allah begitu Pak. Terutama yang ikut dalam perang Badar. Sampai di Badar itu ponakan ketemu pamannya. Ayah ketemu anaknya. Anak ketemu bapaknya. Bayangkan. Tapi iman, pada saat itu di perang Badar itu iman yang bicara Pak. Walaupun anak dengan bapak ketemu, beda beda kondisi. Yang satu beriman, yang satu kafir, tetap Pak. Ya. Mereka Mereka bunuh di medan perang Badar itu. Sampai kata Umar, aku ketemu dengan pamanku di Badar itu. Aku bunuh. Ya. Kemudian sampai Abu Bakar itu ngelihat anaknya. Kalau tidak salah Muhammad bin Abu Bakar pada saat itu belum beriman. Ya. Salah satu anak Abu Bakar pada saat itu belum beriman. Itu tapi kemudian Abu Bakar ngelihat karena terhalang dengan banyak orang yang sedang berperang. Kata Abu Bakar ketika beliau itu masuk Islam di Madinah, beliau katakan, dulu waktu di Badar aku ngelihat engkau. Seandainya Allah tidak menghalangi dari manusia yang lainnya, aku bunuh engkau. Gitu kata Abu Bakar. Makanya taruhannya pada saat itu iman. Sehingga wajar Allah memuliakan mereka Pak. Bukan nafsu yang bicara, waduh paman sendiri, enggak cari yang lain dulu, enggak. Waduh anak sendiri, cari yang lain, enggak Pak, betul. Itu keimanan betul-betul diuji Pak. Sampai Bilal ketemu dengan tuannya sendiri yang menafkahi dia sebelum Islam. Umayyah bin Khalaf itu ketemu oleh Bilal, dibunuh Pak. Makanya saat itu yang bicara iman tuh. Iman kalau bicara nggak bakal bergandengan tangan dengan kekufuran. Saking mereka itu betul-betul para sahabat hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, pulang dari Badar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan kalian mau melakukan apapun setelah ini, kalian sudah surga untuk kalian. Gitu. Itu Badar tuh. Makanya Badar mulia Pak. Perang pertama antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan siapapun yang ikut perang Badar dimuliakan oleh Allah. Tapi Utsman ibnu Affan, menantunya Nabi, nggak ikut. Ya, Utsman sendiri nggak ikut. Karena pada saat Nabi mau mencegat kafilah dagang, istrinya, anaknya Nabi SAW yang menjadi istri Utsman itu sedang sakit. Maka beliau izin, ya Rasulullah, aku nggak bisa menemani engkau untuk mencegat kafilah dagang. Enggak. Ya, Utsman sendiri nggak ikut Pak. Tapi bukan berarti kemudian Utsman tidak dijanjikan surga, enggak. Ya, dijanjikan surga pada amalan-amalan yang lainnya, kan gitu ya. Tapi Utsman tidak ikut. Jadi tidak semua sahabat senior ikut dalam perang Badar. Abu Bakar iya, Umar juga iya. Ya, tapi yang lain banyak yang enggak ikut. Nah, ini keutamaan perang Badar. Kemudian hadis ini pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang fihi mu'jizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tentang mukjizat yang nampak, yang jelas banget dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Tadi ada kisah kata Ali bin Abi Thalib, aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, kalian pergi. Sampai di kebun ini dan itu, kalian akan jumpai wanita yang begini begitu, ambil surat darinya. Gitu kan? Kemudian mereka berangkat naik kuda, kemudian ketemu kebun yang dimaksud oleh Nabi, kemudian mereka cari wanita itu. Dan ternyata benar, wanita ini kata Nabi membawa surat. Wanita ini membawa Surat. Ini menunjukkan bahwasanya
Nabi SAW memberikan apa? Digambarkan oleh Allah memiliki apa? Mukjizat. Ya, mukjizat Nabi SAW. Sampai tadi ketika wanita ini mengaku berdusta apa? Ma'i kitab, surat apa yang kalian maksud? Enggak ada surat pada diriku. Enggak ada surat pada diriku. Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad tidak mungkin apa tadi? Berdusta. Maka kadzaban Nabi SAW. Rasul tidak mungkin berdusta. Keluarkan surat. Atau aku telanjangi engkau. Gitu. Ya, tuh para sahabat tuh Pak ya. Kalau Nabi bicara itu pasti apa? Benar. Itu Nabi itu. Para sahabat tuh sikapnya apa Pak? Kalau Nabi mengatakan itu pasti apa? Pasti benar. Bagaimana dengan kita pelajarannya Pak? Ya, itu kan para sahabat ngelihat Nabi, Ustadz, sehingga mereka yakinnya jelas 100% gitu kan? Bagaimana dengan kita? Sama Pak. Walaupun kita nggak ketemu Nabi, tapi kita hadir di hadapan kita apa? Hadis-hadis Nabi SAW, tuntunan dari Nabi, ajaran dari Nabi. Apa yang dikatakan Nabi dari hadis-hadis yang sahih, wajib kita imani. Nggak boleh kemudian kita ragu-ragu. Ali nggak mengatakan apa? Udah dicek Pak, di tasnya dicek, di kendaraannya dicek, gitu ya. Kata Zubair bin Awam, nggak ada wahai Ali, nggak ada suratnya. Ali nggak mengatakan, waduh, Nabi kayaknya salah nih, bukan wanita ini nih, gitu, enggak. Tapi Ali sampai mengatakan apa? Maka kadzaban Nabi SAW. Nabi nggak mungkin berdusta. Keluarkan atau aku telanjangi. Sampai ancamannya begitu Pak. Ya, sampai ancamannya apa? Seperti itu. Bahkan diperiksa di sakunya nggak ada. Totonya wanita ini menyimpan surat di tempat yang pribadi Pak. Yang nggak mungkin apa? Kemudian dicek oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali mengancam, keluarkan surat atau apa? Aku telanjangi engkau. Maka wanita ini takut dengan ancaman Ali, kemudian apa? Dikeluarkan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Para sahabat tuh begitu luar biasa terhadap perkataan Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi pasti benar. Dan Nabi diberitahu oleh Jibril bahwasanya apa? Hatib menulis surat dan dititip kepada wanita yang begini-begini ada di kebun ini. Maka apa? Nabi menyampaikan kepada apa? Pada sahabat-sahabatnya. Ambil itu surat. Jangan sampai surat ini bocor ke orang-orang kafir Quraisy. Dan benar saja. Ya, surat ini kemudian memang tidak bocor, tidak sampai. Tapi peristiwa ini terjadi. Ya, sehingga Nabi apa? Menginterogasi siapa tadi? Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat yang membocorkan rahasia negara ini. Jadi mukjizat Nabi itu banyak Pak. Mukjizat Nabi apa? Banyak. Ya. Dan mukjizat Nabi SAW salah satunya adalah apa? Al-Quran. Dan juga sunnah. Sunnah-sunnah yang sahih ini mukjizat dari Nabi SAW Pak. Coba sekarang hari ini di zaman yang modern ini banyak yang apa? Membenarkan apa? Quran dan membenarkan apa? Hadis. Betul ya? Contoh hadis misalkan. Nabi dalam hadis Bukhari itu menyuruh Pak, kalau ya Bu ya, kalau kata Nabi, kalau kalian makan, jilatilah jemari-jemari kalian. Betul? Hadisnya Bukhari, sahih. Ternyata sekarang diteliti, kenapa Nabi menyuruh kita sebelum selesai makan, itu menjilat-jilati jari jemari Pak. Ternyata Masya Allah, kata para ahli, setelah diteliti, di jari jemari setiap orang itu punya enzim yang apa? Memberikan penawar dari racun yang ada di apa? Dimanapun, di makanan terutama. Jadi apa kita udah pasti yakin bahwasanya setiap makanan minuman kita itu semua bersih? Belum tentu Pak. Ya, walaupun udah dimasak belum tentu makanan kita itu apa? Bersih. Nah kalau kita makan sunnah Nabi pakai tangan, itu sunnahnya apa? Memberikan enzim-enzim penawar dari racun tadi. Sehingga apa? Kita tidak keracunan. Sabda Nabi SAW apa? Benar. Ya. Ini mukjizat. Kita nggak ketemu Nabi 1400 berapa? 47 tahun yang lalu. Tapi ternyata apa? Dibenarkan. Kemudian Nabi menyuruh kita minum air apa? Air Zam-Zam. Dan minumnya dalam kondisi apa? Duduk. Ternyata diteliti oleh ahli kesehatan, Nabi benar. Beda orang yang minum dalam posisi apa? Berdiri dengan orang yang posisi apa? Duduk.
Ya, akibat kesehatannya beda, Pak. Ya. Nabi SAW benar. Ini mukjizat. Hadis yang ketiga tentang apa? Nabi menyuruh kita kalau tidur, walaupun memang ini sunnah, ya, miringnya ke arah apa? Lambung sebelah apa? Sebelah kanan. Ternyata apa? Menjadikan, diteliti oleh para ahli sekarang, Masya Allah, Muhammad benar. Ya. Ternyata apa? Tidak membebani apa? Jantung. Coba kalau sebelah kiri Pak tidur. Ternyata orang yang tidur sebelah kanan lebih sehat Pak. Maka sodaqar Rasul. Rasul benar. Ini mukjizat Nabi SAW. Belum lagi mukjizat dari sisi apa? Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW. Ini mukjizat. Hadis juga apa? Mukjizat. Sama seperti tadi. Nabi kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib, ambil itu surat dari wanita yang begini-begini di kebun ini dan itu. Ternyata apa? Mereka mendapati bahwasanya apa? Wanita yang dikabarkan Nabi itu betul. Ya, sehingga ketika wanita ini menyangkal, surat apa ya? Enggak ada surat, silakan dicek di barang-barangku, di tasku, di kendaraan silakan. Enggak dapat memang, tapi kata Ali bin Abi Thalib, Nabi tidak mungkin apa? Berdusta. Maka Pak, Bu, kalau kita dapat hadis-hadis Nabi yang sahih tentu ya, dibacakan kepada kita Al-Quran, itu benar. Tidak boleh kemudian seorang mukmin pun ragu terhadap dua tuntunan ini. Tinggal kita amalkan. Tinggal kita apa? Amalkan ini Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Karena apa? Dua-duanya itu mukjizat dari Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian di sini yang ketiga, memberikan faedah fihi jawazun an yaftishar rajul al-mar'atal kafirah inda darurah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bolehnya seorang laki-laki mukmin memeriksa wanita kafir dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi apa? Darurat. Ya jelas, ini surat kalau sampai bocor kepada musuh bahaya. Itu kan darurat, Pak. Ya. Sehingga apa? Ali bin Abi Thalib mengecek tuh apa? Di wanita ini. Ya. Kalau dalam kondisi darurat boleh. Tidak mengapa. Kita cek misalkan kantongnya, kita pegang kakinya atau gimana, itu boleh. Ya, tapi dalam kondisi apa? Darurat. Ya, ternyata juga apa? Dalam kondisi darurat. Kalau nggak darurat, jelas nggak boleh main pegang-pegang. Apalagi pernah waktu itu di kajian kita ini ada yang bertanya, mana orang yang nggak hadir nih? Udah berapa kali? Ya bukan. Ada orang yang bertanya, dipeluk oleh alumninya, kan gitu kan? Masih ingat? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfirlah. Udah meninggal? Udah 90 tahun kan? Iya betul. Pak siapa? Berarti baru berapa bulan yang lalu? Hah? Oh, Masya Allah. Semoga Allah terangi kuburnya, ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Pak Ridwan. Oh, Pak Edward. Ya, beliau. Ya, yang sudah meninggal sudah selesai. Jadi dalam kondisi darurat boleh Pak. Karena kaidah agama apa? Ad-darura tubihul mahdzurat. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tadinya nggak boleh. Darurat ya. Darurat kita nggak ada air, ya boleh bertayamum. Nggak ada air kok, lagi nggak ada air. Darurat dalam kondisi apa? Diisolasi kaum mukminin, nggak ada makanan kecuali yang haram, maka boleh. Sepanjang untuk menegakkan tulang saja, untuk hidup. Beberapa saat kemudian boleh. Ya, darurat dalam kondisi apa? Darurat. Dalam kondisi darurat, kaki lagi sakit, ya sholat boleh duduk dalam kondisi apa? Duduk. Ya, dalam kondisi darurat. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat yang tadinya tidak boleh menjadi apa? Menjadi boleh. Itu. Ya. Tetapi dalam kondisi yang normal nggak boleh, Pak. Seorang laki-laki mukmin kemudian pegang-pegang wanita, termasuk wanita kafir, nggak boleh. Ya tidak dibenarkan. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Ya. Kemudian di sini yang keempat, ya, memberikan gambaran kepada kita fihi bayanu limanzilati Umar radhiyallahu taala anhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, pelajaran kepada kita tentang apa?
kedudukan Umar di mata Nabi. Karena ketika Nabi SAW apa? Menginterogasi Hatib, ya, ada beberapa sahabat yang tahu, ya, Nabi lagi menginterogasi apa? Hatib, termasuk Umar, itu yang diizinkan bicara cuma Umar. Ya. Itu menunjukkan tentang apa? Kedudukan Umar di mata Nabi SAW. Kalau yang lain enggak. Ya, kalau Umar itu ketika langsung, ya Rasulullah, sini orang ini. Orang ini telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Izinkan aku untuk apa? Memenggal kepalanya. Nabi cuma katakan, wahai Umar, alasan dia tadi sudah benar. Dan yang kedua, dia veteran perang Badar. Gitu ya. Seandainya Umar nggak punya kedudukan di depan Nabi, Nabi pasti apa? Katakan apa? Diam. Tapi Nabi biarkan Umar bicara. Itu menunjukkan kedudukan Umar bin Khattab di sisi Nabi SAW luar biasa. Dan memang maaf, dalam banyak hadis disebutkan apa? Di mana Nabi duduk, pasti di situ ada siapa? Abu Bakar, Umar. Di mana Nabi berjalan, pasti di sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Dua sahabat ini punya kedudukan yang istimewa di mata Nabi, Pak. Bahkan sampai persahabatan mereka, itu subhanallah. Kuburan Nabi di sampingnya siapa? Kuburan Abu Bakar di sampingnya lagi Umar bin Khattab. Sampai kuburannya saja berdekatan. Ya. Kata Aisyah, ketika Umar mengatakan, tolong kalau aku meninggal, izinkan aku, hai Aisyah, dikubur di samping ayahmu. Padahal Nabi dikuburkan apa? Abu Bakar dikuburkan di samping siapa? Nabi. Dan Nabi dikuburkan di kamarnya siapa? Aisyah. Tadinya Aisyah agak apa? Ya, istilahnya agak sungkan. Tapi permintaan Umar kemudian apa? Dituruti. Karena memang Aisyah tahu di mana Nabi berjalan pasti ada Umar. Di mana Nabi duduk pasti ada Abu Bakar dan Umar. Di mana Nabi kalau berperang pasti di sampingnya ada Abu Bakar dan Umar. Ini dua sahabat yang persahabatannya luar biasa, Pak, karena iman. Sehingga ketika Umar belum meninggal, itu pada saat Abu Bakar meninggal, Aisyah biasa saja, Pak. Ya. Kamarnya itu nggak ditutup, ya. Tapi ketika di situ ada kuburan Umar, maka dikasih apa? Dikasih satir penutup, Pak. Ketika ditanya, kenapa begitu wahai Aisyah? Karena Umar bukan siapa-siapaku. Ya. Walaupun itu kuburan, cuma kuburan, Pak. Tapi Aisyah apa? Ketika buka apa auratnya itu nggak mau terlihat orang yang lain. Kalau ayahnya jelas, mahramnya kan gitu. Kalau Rasulullah jelas suaminya. Tapi ketika ada orang lain, maka ditutup itu apa? Kamarnya itu ditutup, subhanallah. Ya, jadi begitu. Saking apa? Walaupun bagi kita mungkin biasa ya cuma kuburan gitu kan. Tapi bagi orang yang masya Allah imannya luar biasa seperti Aisyah, dia tutup malu. Kenapa? Umar bukan mahramku. Ya, Umar bukan apa? Mahramku. Dan kita tahu, Pak, kedudukan Umar ini sampai Nabi SAW katakan seandainya ada Nabi lagi setelahku, pasti kenabian itu jatuh kepada siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Umar itu dalam beberapa pendapatnya itu dikuatkan oleh wahyu. Beberapa pendapatnya usulannya itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun wahyu dengan sebab apa? Usulan Umar. Dengan sebab apa? Perkataan Umar. Contohnya wahyu tentang apa? Tentang hijab. Kata Umar, ya Rasulullah, rumahmu itu dahulunya tidak ada penutup. Ya. Boleh jadi kata Umar ada orang yang datang yang maksud hatinya enggak baik semua ya Rasulullah. Apa tidak baiknya dikasih hijab supaya istri-istrimu tidak apa? Terlihat sembarangan oleh orang yang apa? Yang mampir ke rumahmu. Maka turun ayat. Ya, turun ayat. Sehingga apa namanya? Turun tentang masalah apa? Hijab. Kemudian yang kedua, wahyu tentang apa? Nabi dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Menyolati orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya orang munafik di Madinah, Pak, ketika meninggal, anaknya yang bernama Abdullah, sahabat Nabi, walaupun ayahnya munafik. Ketika bapaknya meninggal dunia, maka anaknya itu menghadap Nabi, ya Rasulullah, tolong sholatkan ayahku, ya Rasulullah, tolong sholatkan ayahku. Maka Nabi berangkat. Ketika ada di hadapan jenazahnya, itu Umar
menarik jubah Nabi dengan perlahan sambil berbisik, "Ya Rasulullah, bukankah ini orang munafik? Bukankah ini orang munafik?" Maka turun ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqum fi qabrihi." Ya, la taqum ala qabrihi abadan. Jangan engkau berdiri di kuburnya selama-lamanya. Ya. Ya, dan jangan apa? Salatkan. Oleh karena itu tidak boleh menyolatkan apa? Orang munafik yang memang apa? I'tiqadi. Cuma kan kita susah kalau hari ini. Ya, kenapa? Karena i'tiqad berada di dalam apa? Di dalam hati. Kalau munafik yang amali gimana? Sebagian besar para ulama menyebutkan boleh menyolatkan. Maksudnya munafik yang amali apa? Cirinya sebagaimana sabda Nabi, "Idza haddatsa kadzaba." Kalau ngomong selalu dusta. Ya, ini munafik amali. Munafik perbuatan. Kemudian wa idza wa'ada, kalau janji suka apa? Mengingkari. Wa idza tumina, kalau diberikan amanah dia apa? Berkhianat. Ini munafik nih. Banyak gak orang-orang muslim yang begini? Banyak, Pak. Apalagi Pak ini nih yang nanti mau nanya nih, ya kan? Pak siapa? Hah? Iya, Pak Zul nih. Nanti mau nanya gitu kan. Banyak orang munafik Ustadz. Di titik-titik. Ya udah, titik-titiknya udah tahu dah Ustadznya. Ya kan? Banyak gak orang muslim yang kalau ngomong dusta? Banyak. Banyak gak kalau janji orang muslim tapi apa ingkar? Banyak gak? Banyak. Ini sebenarnya udah munafik. Tapi bagaimana kalau mereka meninggal dunia, kerjaannya dusta mulu Ustaz, apa boleh disalatkan? Boleh memang. Tapi kalau munafik yang udah apa, i'tiqad, udah di sini, mereka nggak percaya dengan Allah, nggak beriman kepada Nabi, nggak beriman kepada Allah, itu yang nggak boleh. Ya, cuma kan taunya dari mana? Kita nggak tahu hati seseorang, ya kan? Orang munafik seperti tadi, jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, ayah dari Abdul ini, itu kalau sholat persis di belakang Nabi, Pak. Persis di belakang Nabi. Dan dibiarkan oleh sahabat, ya biarinlah. Kenapa? Karena sebelum Nabi sampai ke Madinah, hijrah ke Madinah, ini orang, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu dieluk-elukan menjadi pemimpin Madinah. Tapi datang Muhammad SAW, orang-orang Madinah menunjuk Nabi sebagai pemimpin Madinah. Dia iri, Pak. Dia hasad, nih gara-gara Muhammad, gue jadi begini. Nggak dihormati kaumnya, gitu kan? Dia mau menampakkan keimanan, tapi dia ragu-ragu. Nah, itu munafik begitu. Kemudian dia hasut apa orang lain. Sebenarnya nggak benar itu yang dibawa oleh Muhammad. Apa itu begini-begini dan seterusnya. Nah, ini kalau ada orang yang munafiknya sampai di hati, nggak beriman dengan Allah dan Rasulnya, nggak meyakini ini sholat. Udahlah yang penting sholat aja. Padahal sebenarnya saya malas nih. Itu orang yang seperti ini sepakat para ulama. Kalau dia mati nggak boleh disolatkan. Cuma perkaranya kan kita nggak tahu hati seseorang, Mbak. Ya gitu ya. Cuma ada pendapat yang kedua berkaitan dengan munafik-munafik yang kelihatan. Bagi orang tokoh, misalkan seperti apa, guru agama ya, atau ustadz, maka dia boleh saja nggak menyolatkan orang yang seperti ini, supaya manusia tidak terfitnah. Ya, tapi kalau muslim yang lainnya boleh saja, silakan. Tapi kalau imam gitu ya, imam, kemudian ustadz atau syekh, dia boleh tidak menyolatkan. Kenapa? Khawatir. Ya, karena ini orang kalau sehari-harinya suka bohong, ingkar janji, berkhianat terhadap amanah, maka orang yang seperti ini boleh. Tokoh ya, tokoh agama, itu boleh. Tapi kalau kita nggak tahu hati seseorang itu, maka wallahu alam, kalau dia memang zohirnya muslim, ketika dia meninggal, maka disolatkan. Disolatkan. Jadi jemaah, Umar itu pernah begitu menyarankan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah ini tokoh gembongnya orang munafik? Kenapa engkau mau sholat?" Gitu ya. Akhirnya turun wahyu membenarkan perkataan apa? Perkataan Umar radhiyallahu taala anhu. Begitu pula ayat tentang apa? Ayat tentang nasib para tawanan orang-orang kafir Quraisy, Pak. Setelah perang Badar itu, kan ada dapat tawanan Nabi SAW dibawa ke Madinah. Nabi bermusyawarah kepada para sahabatnya, termasuk di situ ada Umar, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kata Nabi, ini tawanan mau kita apakan? Sebagian besar seperti Utsman, Abu Bakar menyarankan, "Ya Rasulullah, ini tawanan kita pergunakan aja untuk ngajarin baca tulis penduduk Madinah.
para sahabat. Kenapa? Karena kita banyak juga yang tidak bisa baca tulis. Nabi lebih condong kepada pendapat ini. Ketika Nabi minta pendapat Umar, wahai Umar, apa pendapatmu tentang tawanan perang ini? Kata Umar, semuanya penggal aja kepalanya Rasulullah. Kata Umar apa? Penggal ini. Ini mereka udah nyusahin kita sebelum hijrah. Rumah kita dirampas, tanah kita dirampas, bisnis kita apa? Dimatikan. Sahabat-sahabat kita ada yang terbunuh waktu di Makkah. Sampai Bilal juga disiksa. Ammar bin Yasir juga disiksa. Sampai ibunya syahidah. Ya, bapaknya juga syahid. Kata Umar ibn Khattab, ini orang penggal aja Rasulullah. Tapi Nabi cenderung kepada pendapat apa? Mayoritas. Kalau gitu kita pergunakan aja. Kemudian besoknya Umar menemui apa? Mendapati Nabi Muhammad beserta Abu Bakar sedang menangis kedua-duanya. Ketika Umar bertanya, ada apa wahai sahabatku? Gitu. Ternyata kata Nabi, pendapatmu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, Pak. Ya, itu Umar tuh kedudukannya istimewa, Pak. Maka kalau hari ini ada orang yang menghina Umar, ada orang yang mengkafirkan Umar, ini berarti dia apa? Menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keluar dari syariat, tuntunan yang benar. Kalau ada orang yang apa? Mengkafirkan Umar bin Khattab. Ada orang yang mencela Umar ibn Khattab. Ini orang tidak ngerti ini. Salah jalan ini. Ya, padahal Umar di sisi Nabi SAW itu apa? Punya kedudukan istimewa. Yang lain pada diam ketika Umar punya usulan, Nabi SAW apa? Tanggapi. Silakan wahai Umar. Kalau yang lain nggak berani, Pak. Ya, kalau Umar itu orangnya memang tegas. Kemudian keras. Ya, ini Umar ibn Khattab. Sehingga apa? Beliau ketika apa? Diamanahi apa? Khalifah, perluasan Islam itu semakin apa? Semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Ya, inilah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Dan terakhir, hadis ini memberikan apa? Memberikan pelajaran kepada kita fihi hurmatu muwalatil kafirin. Hadis ini memberikan apa? Gambar kepada kita haramnya menjatuhkan menjadikan orang-orang kafir sebagai apa? Pemimpin. Bahkan apa? Wa ikhbarihim bi ahwalil muslimin, dan haramnya memberikan kabar kaum muslimin kepada mereka. Enggak boleh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian ambil musuhku dan musuh kalian sebagai apa? Aulia, sebagai pemimpin. Nah, itu Allah melarang kita. Ya. Ya, sampai-sampai apa? Mengabarkan kabar kaum mukmin aja nggak boleh. Nah, ini tadi Hatib mengabarkan rencana Nabi, kan gitu ya. Walaupun Hatib sudah jujur dan dimaafkan oleh Nabi, dan Hatib veteran perang apa? Veteran perang Badar, sehingga dimaafkan. Mungkin nggak tahu kalau Hatib ini bukan veteran ikut perang Badar, bisa jadi akan dihukum. Tapi karena dia veteran perang Badar, yang tadi sudah kita jelaskan tentang apa? Kemuliaan orang-orang yang ikut perang Badar, maka dimaafkan. Nah, ini tidak boleh kita menyampaikan berita-berita kaum muslimin kepada musuh. Orang-orang muslim itu kelemahannya begini-begini, nggak boleh, Pak. Ya. Atau orang mukmin itu begini-begini, nggak boleh, Pak. Ya. Dan tidak boleh kita menjatuhkan kepemimpinan, loyalitas kita kepada orang-orang kafir, nggak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Makanya kadang, ada sejarah tuh ya, yang tidak boleh kita lupakan. Senok Hugronyo itu, ya, ketika Belanda itu susah menerka, ini Aceh kuatnya kenapa? Digempur habis-habisan, nggak seperti daerah lain. Itu kok nggak bisa tembus. Maka Belanda itu mengutus Senok Hugronyo. Itu kalau tidak salah dia berganti, berpura-pura masuk Islam dan berganti nama. Saya lupa itu namanya siapa ya? Abdullah apa gitu ya? Namanya Abdullah, Pak. Kemudian beliau berganti pakaian dengan jubah, dengan wangi-wangian. Itu kemudian beliau datang ke Mekah, datang ke Aceh. Dipelajari tentang kelemahan Aceh, kelebihannya apa? Baru kemudian beliau Beliau laporkan kepada pemerintah Belanda, kalau Aceh mau tunduk begini-begini. Ternyata di sana pengaruh ulamanya besar, kata Senok Hugronyo.
Maka jauhkan mereka dari para ulama. Sibukkan mereka untuk apa? Dunia, sehingga mereka nggak mau ngaji kepada para ulama. Kenapa? Kekuatan Aceh itu di situ. Kalau ulama udah mengatakan A, pasti mereka ikut apa? Ulama. Nah, itu senok hukurannya itu. Dalam sejarah apa? Begitu. Akhirnya Aceh juga apa? Runtuh juga, Pak. Kenapa? Karena ada orang munafik di dalamnya. Yang pura-pura masuk Islam. Bahkan ini si senok hukurannya sempat haji, Pak. Ya. Haji. Ya, ke Mekah, ke Madinah. Ya, dengan pakaian yang apa? Kelihatannya muslim. Oleh karena itu, makanya orang munafik jauh lebih berbahaya Bapak Ibu sekalian daripada orang kafir sekalipun. Orang munafik itu jauh lebih berbahaya. Sampai-sampai ketika Allah mengisahkan tentang 3 golongan manusia di surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat ke-20, mana ayat yang lebih banyak? Ya, ayat yang lebih banyak menerangkan tentang orang munafik, Pak. Kalau orang mukmin cuma 5 ayat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Ya, dari mulai alif lam mim sampai kepada ayat yang ke-5. Wa ulaika humul muflihun. Orang kafir bahkan lebih singkat, cuma 2 ayat. Ayat 6 dan ayat 7. Tapi ketika menjelaskan siapa munafik, Allah menjelaskan dari ayat 8, 9, 10 sampai ayat 20. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Orang munafik itu lebih susah, Pak. Ibaratnya dia menggunting dalam lipatan. Ya. Dia orang munafik itu susah ditebak, Pak. Makanya Allah jelaskan siapa munafik itu. Yang kalau ketemu sama orang beriman mengatakan apa? Kami beriman. Mereka sholat. Wa idza qamu ila sholat, kata Allah, mereka itu orang munafik kalau sholat, qamu kusala. Sholatnya males. Ya. Mereka sholat cuma riya. Supaya apa? Dianggap kami saudara. Iya, karena kami juga sholat. Tapi hati mereka apa? Mengingkarinya. Ya. Nah, ini orang-orang munafik yang tadi apalagi orang kafir. Makanya tidak boleh menjatuhkan apa? Tadi loyalitas kepada orang-orang kafir, mengabarkan berita-berita mukmin kepada mereka. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini tentang pelajaran dari kisah Hatib bin Abi Balta'ah ya dalam hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengambil banyak faedah dari hadis ini dan mudah-mudahan menjadi tuntunan bagi kita. Allahumma amin. Taib. Ada yang ingin kita buka forum tanya jawab sekarang? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Berkaitan dengan istimewanya Umar gitu Ustaz ya, sahabat Umar. Ya. Ini katanya ayat ke-29 surat Al-Fat juga karena kesedihan sahabatnya, itu yang saya nggak tahu. Apakah itu Umar atau siapa? Karena ketidaksetujuan dengan salah satu butir di dalam perjanjian Hudaibiyah gitu Ustaz. Nah itu di situ nggak setuju tuh. Ayat ke berapa? Surat Al-Fat ayat ke-29 yang awal. Ya. Di situ kan disebut Muhammadur Rasulullah. Nah di situ jadi itu sebuah penegasan bahwa Rasulullah utusan Allah ya, gitu. Jadi apakah benarnya itu salah satu ketidaksetujuan Umar gitu di saat itu? Jadi ada satu butir gitu di perjanjian Hudaibiyah yang nggak sesuai itu di hatinya gitu. Nah itu aja. Baik, barakallahu fik. Maka dijawab Pak, memang ketika perjanjian Hudaibiyah tadi itu banyak yang merugikan kaum mukminin. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib sebagai penulis ya untuk menuliskan butir-butir kesepakatan tadi, dan di situ hadir sahabat yang lain, salah satunya Umar ibn Khattab. Nah, ketika disebutkan perjanjian itu, perjanjian dari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang kafir Quraisy, ganti. Jangan Bismillah, kami nggak kenal Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ganti ya Muhammad, ganti dengan Bismika Allahumma. Kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, tulis Bismika Allahumma. Kata Ali, tulis ya Rasul, tulis. Ya. Padahal Islam mengenal kalimat Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi kata orang kafir Quraisy, tolong ganti. Kata Nabi, ganti. Ditulis. Nah itu Umar terus nyimak. Kemudian poin berikutnya, dari Muhammad mengikat perjanjian, dari Muhammad Rasulullah mengikat perjanjian dengan orang Quraisy. Kata orang Quraisy, tolong ganti. Jangan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Kata
Kata Rasulullah, ya udah ganti wahai Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, tulis ya Rasul, tulis sudah. Ya. Padahal harusnya Muhammad Rasulullah. Tapi kata orang kafir Quraisy dari Muhammad bin Abdullah. Ya. Mengikat perjanjian dengan orang kafir Quraisy itu tadi, kata Nabi, tulis. Tulis ya Rasul, tulis, sudah tulis saja. Nah, ketika perjanjian berikutnya, salah satu poin berikutnya, ya, ikat perjanjian kalau tentang nggak boleh ada peperangan dalam beberapa masa, nah itu biasa lah gitu. Tapi ketika ada butir di mana kata perjanjian itu, kalau ada orang yang pergi ke Madinah, orang mukmin yang pergi ke Madinah, ya, dari Mekah, maka wajib Muhammad SAW kembaliin ke Mekah lagi. Tapi tidak sebaliknya, gitu ya. Yang datang ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Coba bayangkan. Ya, kata Rasulullah SAW, tulis Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, tulis ya Rasulullah. Padahal itu merugikan. Merugikan nggak? Merugikan Pak. Kalau ada orang mukmin dari Madinah ke Mekah, maka apa? Nggak boleh dibalikin. Tapi kalau ada orang mukmin lari dari Mekah menuju Madinah, maka wajib apa? Dikembalikan. Paham ya? Kata Nabi Muhammad, tulis ya Rasulullah. Kata Ali, tulis sudah. Kata Ali bin tulis ya Rasulullah. Kata Nabi, tulis. Nah itu kata Umar bin Khattab ketika ditenda Nabi. Ya Rasulullah, ini rugi nih. Kita perjanjian ini apa? Rugi. Sampai Umar mengatakan, apakah engkau benar Rasulullah? Kata Nabi, aku Rasulullah yang diutus oleh Allah. Ya. Cuma ayat ini di akhir dari surat Al-Fat, ya, wallahu alam, ya, bukan berkaitan atau memang berkaitan dengan sikap Umar, ya, tapi ayat ini menjadi penjelas. Ya, ayat ini menjadi penjelas bahwasanya Pak, memang Muhammad adalah Rasulullah SAW. Cuma kisahnya di akhir dari ayat 29 ini surat Al-Fat apakah berkaitan dengan Umar atau tidak, wallahu alam. Ya, tetapi ayat ini menjadi penguat bahwasanya memang Nabi adalah apa? Rasulullah, dan pasti benar. Dan ternyata Masya Allah Pak, yang kelihatan para sahabat merugikan poin-poin perjanjian tadi, merugikan kaum mukminin, ternyata enggak Pak. Setelah itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah itu Nabi bebas berdakwah. Ya, kenapa? Karena enggak boleh ada Nggak boleh ada perang. Nabi ngutus sahabat-sahabatnya ke kabilah-kabilah yang belum kenal Islam. Sehingga orang kafir Quraisy nggak nyangka. Ternyata Nabi SAW cerdas itu. Ya, Nabi itu cerdas Pak. Ya, Masya Allah, banyak di masa gencatan senjata, banyak orang yang dapat hidayah masuk Islam Pak. Kata orang kafir Quraisy, justru pengennya kita nggak ada yang masuk Islam. Tapi ternyata apa? Mereka pada masuk Islam. Masya Allah. Dimanfaatkan benar untuk berdakwah. Dan tidak boleh perang. Nggak boleh ada perang di dalam masa gencatan senjata tadi. Dan jelas Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah. Yang namanya Rasul yang diutus oleh Allah pasti benar. Walaupun kelihatan perasaan kita kok begini ya gitu ya. Pasti benar. Dan Umar ya tentu tidak tahu. Dalam artian yang diiyakan oleh Nabi ternyata dampak berikutnya positif. Ya, sehingga sampai Umar mengatakan, wasodaqar Rasul. Rasul apa? Benar. Pada saat itu Umar kemudian minta maaf. Ketika Umar mengatakan, apakah engkau Rasulullah? Aku Rasulullah. Ya, Umar kemudian apa? Minta maaf kepada Nabi SAW. Ya. Tapi tentang ayat ini, wallahu alam berkaitan dengan Umar atau tidak. Nanti coba saya buka lagi di penjelasan para ulama. Taib. Yang berikutnya Pak. Ustaz, yang tadi mengenai disolatkannya yang apa? Orang munafik. Munafik itu akhirnya gimana Ustaz? Jadi disolatkan atau? Enggak, tidak jadi disolatkan. Ya, jadi walaupun bukan dengan Nabi tetap tidak disolatkan jadi. Iya, tidak disolatkan. Ya, tentang kemudian disolatkan sama yang lain, wallahu alam. Tapi Nabi SAW tidak disolatkan. Itulah tadi yang disebutkan. Kalau ada hari ini ada munafik yang i'tiqad, kemudian ada tokoh agama gitu ya, atau ustadz atau syekh, ya dia ragu karena orang ini selalu membuat kaum mukminin ya istilahnya terfitnah gitu kan, kelakuannya begini, tahu sih dalam zahir perbuatannya, cuma memang dia masih muslim kan gitu, maka boleh kalau tokoh tadi tidak menyolatkan boleh. Ya tokoh ya, kalau tokoh khawatir nanti masyarakat ngikut. Tapi kalau masyarakat biasa kalau mau nyalatin sepanjang dia matinya dalam kondisi muslim, kelihatan muslim, dia masih sholat kok.
kelihatan sholat, cuma walaupun sholatnya kita nggak tahu hatinya kan gitu, maka apa? Ya disolatkan. Cuma kalau tokoh boleh saja tidak menyolatkan. Ya tokoh. Karena tadi Nabi SAW apa? Diturunkan wahyu. La taqum fihi abadan. Jangan engkau berdiri atau menegakkan sholat selama-lamanya. Ya bahkan apa? Jangan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan. Orang yang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu nggak boleh. Ya tidak boleh. Kalau hari ini ada orang terang-terangan, saya munafik, saya nggak percaya itu ada. Itu kalau udah jelas begitu, boleh kita tidak menyolatkan. Ya, tetapi sekali lagi munafik i'tiqadi itu yang di dalam apa? Di dalam hati. Walaupun hati nampak nanti dalam perbuatan, ya kan? Ini orang nggak pernah nih kaum mukminin tidur dari perbuatannya. Dia selalu nih ngasut orang mukmin, gitu kan? Walaupun dia sholat, tapi masya Allah, dia kadang kata-katanya menyakitkan. Menghina Quran, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, ini orang-orang seperti ini bisa jadi masih ada hari ini. Bisa jadi masih ada. Cuma kita menghukumi yang zahir. Kita menghukumi yang zahir. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Itu Pak Nanang tadi dulu, Pak. Sabar, Pak. Bismillah. Kaitan dengan tadi Ustaz. Ya. Orang munafik yang disolatin itu. Ini Islam, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat Jumat, itu gimana? Ustaz? Ini Tapi Islam. KTP-nya Islam. Nah itu gimana gitu? Sikap kita. Ketika Termasuk imam masjid ini ya Pak Ustaz. Yang meninggal itu tidak Islam, KTP-nya Islam. Ya, tapi jarang. Tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat Jumat. Nah, itu gimana? Taib, barakallahu fiik. Ya harus ini dulu Pak. Secara yang kelihatan di kasat mata kita dulu. Karena ingat, menghukumi itu yang nampak. Kita tanya dulu, kalau kemudian jangan-jangan dia sholatnya di rumah, kan kita nggak tahu. Ya, kita tanya dulu karibnya. Ini kok beliau nggak pernah kelihatannya di masjid. Beliau kok nggak pernah kelihatan kalau kemudian ya kayak Idul Adha, Idul Fitri misal ya. Ternyata keluarganya bilang beliau sholatnya suka di rumah, nggak tahu tuh keyakinannya apa, misal gitu. Ya kalau memang dia masih sholat, menurut pendapat yang paling benar, yang lurus, kalau dia meninggal ya disolatkan. Kalau dia memang masih sholat. Tapi kalau kabar dari keluarganya, emang beliau nggak pernah sholat. Misalkan gitu ya, naudzubillah min dzalik. Emang beliau tidak pernah sholat dan beliau tidak pernah percaya dengan Idul Fitri, Idul Adha sehingga beliau nggak pernah sholat, misal bahkan nggak pernah berkurban karena nggak percaya tentang Idul Kurban, maka yang seperti ini, wallahu alam, ini orang yang memang sudah masuk dalam tadi kemunafikan. Ya jangankan masalah itu Pak, di zaman sahabat kata Abdullah bin Umar, kami dulu di zaman Nabi kalau ada orang yang nggak kelihatan di waktu subuh, kami udah was-was tuh. Ini jangan-jangan munafik. Dia sholat subuh tuh Pak, sholat subuh. Ya di zaman kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu kalau nggak kelihatan wajahnya, waduh, ini orang munafik nih. Itu waktu itu. Bagaimana dengan kita? Subuhnya jarang kelihatan. Kan gitu kan? Cuma memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berhati-hati dalam menghukumi seseorang. Kecuali kalau sudah dengan mata kepala sendiri menyaksikan memang beliau tuh begini. Memang beliau nggak pernah sholat. Bahkan beliau senantiasa mengucapkan berkali-kali, saya nggak percaya terhadap ini gitu. Makanya seperti ini, wallahu alam sudah masuk ke dalam munafik yang i'tiqad. Walaupun dia KTP-nya masih Muslim. Ya. Kalau dia masih hidup, harusnya didakwahi Pak. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Jauhkan dari sifat munafik. Ya. Sholatlah engkau. Karena takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Harus disampaikan tuh. Kalau dakwah udah sampai, dia masih tetap seperti itu, maka kalau dia sudah meninggal, maka tidak menjadi kewajiban bagi orang-orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, maaf aja Pak Ustadz, saya yakin 2000% si omon-omon munafik. Iya, itu lagi. Sekarang adik-adik saya mahasiswa udah mendemo dia. Yang kedua Pak Ustadz, saya sakit hati sama pemimpin-pemimpin Arab. Kasihan Pak Ustadz orang Palestina itu.
Ditembak kayak binatang aja. Kok mereka nggak kasihan ya Pak Ustadz? Pak Ustadz punya pengetahuan nggak mengenai itu? Itu aja Pak Taib, Ustadz. barakallahu fiik ya. Memang pemimpin itu kan manusia Pak ya, tidak sempurna ya. Pemimpin tidak sempurna ya. Kalaupun pemimpin ada kekurangan, dinasehati. Tapi caranya tentu kata Nabi SAW apa? Nasihati, tarik tangannya, kemudian berikan nasihat kepada pemimpinmu. Semoga kalau dia takut kepada Allah, maka dia apa? Menerima nasihatmu. Tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, urusannya dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ya tentunya kita sebagai rakyat ya memang bisa menilai. Ternyata pemimpin kita ini enggak seperti yang kita dambakan atau keluar dari ekspektasi gitu ya. Waktu janji-janji dulu, maka doakan. Ya. Kenapa? Doa kita insya Allah bisa menembus langit. Doa kita insya Allah apa? Berfaedah. Kalau kita mendoakan orang yang buruk sekalipun dengan doa yang baik, ya Allah berikan hidayah, ya Allah tuntun dia ke jalan yang benar, kita dapat pahala enggak? Dapat Pak. Ya. Yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam justru apa? Didoakan itu pemimpin. Bukan justru apa? Dijelek-jelekan. Adapun kejelekan dia, memang jelek kok Ustadz. Memang benar jelek kan? Urusan dia kepada Allah. Tugas kita apa? Memberikan nasihat. Kalau kita mampu Pak. Misalkan Pak Zun ini sahabat dekat dari pemimpin. Tarik Pak tangannya. Bapak ke pemimpin langsung ke rumahnya Pak. Bawa oleh-oleh. Ya kan? Ya. 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 Bapak bisa tuh harusnya. Kalau kita mungkin nggak ada hubungan, Bapak yang ada hubungan itu bisa Pak ngomong langsung. Saya ngaji di Az-Zumar. Sampaikan aja. Ustadz saya mengatakan bahwasanya Pak, seorang mukmin boleh memberikan nasihat, tapi dengan cara seperti ini nih, berdua, boleh. Silakan kasih nasihat. Apa engkau nggak takut ngambil harta orang? Nah, boleh dikatakan gitu. Engkau zalim, nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Itu neraka, nggak seperti api di dunia. Sampaikan Pak. Mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Tapi kalau dia ternyata menjadi-jadi, kita sudah apa? Sudah lepas tangan. Artinya kita nanti di hadapan Allah sudah apa? Tegak hujah Pak. Kita sudah sampaikan. Kalau bisa pahala yang kita ambil bukan dosa. Pahalanya apa tadi? Mendoakan, memberikan nasihat, gitu ya. Terus mendoakan dan nggak boleh putus. Doakan terus. Bahkan kata seorang salaf, seandainya ada satu doa saja yang Allah kabulkan doa itu langsung, aku berdoa untuk pemimpin. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa untuk pemimpin? Apa jawaban beliau? Karena kalau pemimpin baik, maka akan apa? Baik semuanya. Cuma kalau pemimpin memang buruk, nah ini ujian bagi kita. Ya, ujian Pak, jujur, ujian Bu. Ya, yang namanya ujian, sikap kita apa? Ya harus sabar memang, harus sabar. Sampai kapan sabar? Kan kita pernah bahas ya. Sampai kapan? Enggak berbatas Pak. Karena Allah mencintai orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah berserta orang sabar. Nah, kebersamaan kita dengan Allah kan enggak mau dibatasi. Sampai kapan Ustaz? Sampai sabar. Walaupun kita hartanya kata Nabi diambil, kita sabar, dia dosa, kita dapat pahala Pak. Harta kita akan diganti oleh Allah. Dan kesabaran kita akan berbuah surga. Sabar memang. Beratnya ya, nggak gampang memang, sabar. Kita, kalau saya nih, setelah pribadi, dongkol apa enggak? Jangan tanya Pak, tetap sama. Dongkol juga, cuma ada tuntunan. Sama seperti halnya gini, kita sama istri Pak. Istri susah banget diajak sholat. Naudzubillah, misalnya Ibu ya maaf. Diajak sholat, pada saya ngaji, diajak ngaji, susah banget. Dongkol enggak? Dongkol Pak. Cuma tuntunan dari apa agama kita ya nggak boleh main sembarangan. Ya udah kalau begitu kita misalkan apa cerai saja, kan nggak begitu. Ya kita nasihatin dulu gitu kan. Dia berubah, alhamdulillah. Kita doakan, dibawa dalam doa-doa kita, di sholat-sholat kita. Tetap kita bergaul dengan baik dengannya dan seterusnya. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Nggak berubah juga, nah itu dia yang jadi masalah memang. Ya, kalau misalkan istri kita perkaranya tentang masalah, taruhlah bukan sholat lah, perkaranya kemudian apa? Dia nggak mau dia berat sebelah kunjungan keluarganya dia mau, tapi keluarga saya nggak mau, kan kita kesel, betul kan? Tapi kita sabar. Cuma kalau perkara sholat memang itu perkara utama Pak ya, perkara utama. Kalau dia nggak mau sholat, ya sudah, tidak boleh kita berada di tengah-tengah orang yang memang apa?
Udah dinasihatin nggak sholat, ya sudah. Banyak kemudian yang lainnya. Kalau perkara tentang masalah sholat ya. Tapi kalau perkara soal tadi, dia berat sebelah. Kalau untuk urusan keluarga, dia semangat banget ngajak saya. Tapi giliran keluarga saya, dia nggak mau misalkan. Nah, ini hal yang sifatnya harus sabar. Gitu loh, dia harus apa? Sabar. Sama dengan kita. Ya, dengan pemimpin. Kemudian yang kedua, ya, ya kita tahu apa yang terjadi di dunia Islam. Kita apa? Kita tahu. Sama kita doakan juga semua kaum mukminin saudara-saudara kita di sana, masya Allah, yang apa namanya masih bertahan. Semoga Allah tuangkan kesabaran. Yang kemudian dengan sebab apa kekejaman orang-orang sana kemudian dia wafat. Semoga amalnya menjadi syahid dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pemimpin sama, Pak. Entah itu pemimpin Arab atau tidak Arab, mereka juga manusia. Yang kadang-kala mereka dengan kedudukan suka silau. Kan gitu ya? Sehingga nggak ngelihat saudara seiman. Kadang-kala silau dengan harta, kedudukan, sehingga mereka berbuat zolim dan seterusnya. Tapi memang kita wajib sabar. Kita gregetan, harusnya kan ditolong gitu ya. Namanya juga sesama mukmin, innamal mu'min ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Harusnya mereka punya power, bela dong. Tapi ternyata keadaannya enggak begitu. Masya Allah. Ya, kita harus lebih sabar, lebih sabar. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Masih ada? Ya. Saya masih mempertanyakan masalah makasih. Di akhir hayatnya Presiden pertama kita, Soekarno, mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan Buya Hamka. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah, fitnah itu adalah salah satu sifat orang munafik. Tapi kalau kenyataannya, Buya Hamka itu difitnah, dipenjara oleh Soekarno. Tapi yang mengimami jenazah Soekarno adalah Buya Hamka. Apakah apa yang ada kesimpulan dengan Buya Hamka sampai dia bisa mengimami sholat jenazah itu? Mohon pencerahan, terima kasih. Bagusnya Bapak tanya langsung ke Buya Hamka. Kenapa? Bukan ke Ustadznya, tanya langsung ke Buya Hamka. Tapi Pak, saya belum bisa nanya karena waktu itu saya masih kecil. Tapi secara umum kita berprasangka baik. Itulah sikap mukmin harusnya, Pak. Dicela ya dibalas dengan kebaikan, di penjara dibalas juga dengan kebaikan. Itu mukmin harusnya begitu, Pak. Berarti Buya Hamka itu orang yang luar biasa akhlaknya, betul kan? Iya, Pak. Diasingkan, difitnah, tapi masya Allah ini musuhnya. Taruhlah kalau kita kategorikan musuh gitu ya, musuhnya diperlakukan baik, diminta oleh keluarganya untuk sholatin jenazahnya, dia sholatin sepanjang memang dia masih muslim, disolatin, Pak. Dan gak ada dendam. Begitu tuh harusnya akhlak ulama. Harusnya akhlak kita tuh belajar begitu, Pak. Kan Allah sendiri yang menyuruh kita, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan apa? Dia mencela kita, membuat kita sengsara. Kemudian keluarga kita juga sengsara gara-gara perbuatan dia. Itu urusan dia dengan Allah. Pasti nanti hisab Allah pasti nyampe kepada dia tuh. Tapi kemudian ketika dia tiba-tiba minta kita, entah itu berpura-pura atau tidak, kita nggak tahu rahasia hati, maka balaslah dengan dengan kebaikan. Itu berarti kita pelajarannya Buya Hamka itu akhlaknya luar biasa, Pak. Apalagi beliau ulama, kan gitu ya. Ulama yang menulis kitab tafsir, kan gitu. Yang dia juga mengajar, tapi Masya Allah luar biasa. Dan para ulama kita di Indonesia itu juga akhlaknya banyak yang luar biasa, Pak. Haji Agus Salim, betul kan? Enggak matanya enggak melotot terhadap kekuasaan, jabatan. Rumahnya walaupun dia jadi menteri waktu itu, rumahnya ngontrak di Jatinegara. Itu sejarah ya. Tapi jarang diekspos. Padahal beliau pejabat. Beliau menguasai 4 bahasa, tapi rumahnya ngontrak. Nah, hari ini ada gak pejabat yang dapat jabatan tapi ngontrak? Kagak ada. Yang ada justru malah minta tambahan jatah.
Nah, ini berarti harusnya pejabat sekarang berkaca tuh sama para ulama di Indonesia yang lurus luar biasa, Pak. Ya. Tapi kalau kemudian ditanya apa ya maksud Buya Hamka, itu saya nggak tahu hatinya. Bapak silakan ke kuburan Buya Hamka. Ya. Ya, tayyib ya. Itu akhlak, Pak. Akhlak. Ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya. Yang terlihat bagi kita kan apa? Kita hukumi, betul kan? Dia malah membalas dengan kebaikan. Itu berarti kita ambil iktibarnya, pelajarnya di situ, Pak. Bukan soal kemudian yang macam-macam, ya kan? Ya, jadi jangan sampai kemudian kita menghukumi sesuatu yang kita di luar daripada apa? Yang nampak. Yang nampak dia malah membalas dengan kebaikan, itu berarti top. Ulama yang top tuh, luar biasa. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa menjadi kebaikan buat beliau. Ya, Taib cukup dulu pagi hari ini sudah lewat dari waktunya. Saya mohon maaf atas kelewatan waktunya. Kita insya Allah mudah-mudahan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di Sabtu kedua yang bulan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita dari segala mara bahaya. Semoga Allah SWT pun menjaga para pemimpin kita, memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang takut akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah Allah balikkan hati mereka ke arah kebenaran. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.